Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Kurniawan dengan NPM 2359201006 dari kelas 6A. Dan ini adalah tugas 2 dari mata kuliah penjamin kualitas perangkat lunak, di mana lagi-lagi kita melakukan pengujian black box. Tapi di sini saya memilih tema atau studi kasus layanan photobooth karena saya freelance di photobooth Kota Bumi, menggunakan metode decision table testing dan juga user storytelling. Yang pertama yang dilakukan tentu saja melakukan import, yang mana di sini menggunakan pandas, tabulet, dan juga unit test. Dan di sini terdapat penjelasan mengenai decision table testing. Intinya, decision table testing ini membuat table yang menghasilkan beberapa kemungkinan dari beberapa skenario ya. Kita fokus ke table aja di sini. Nah, di sini terdapat 8 rules atau skenario ya. Kenapa ada 8? Kalau nggak salah itu karena rumusnya itu dari 3 kondisi ya. Di 2 pangkat 3 jadi 8. Makanya di sini menggunakan terdapat 8 rules. Dan di sini terdapat beberapa kolom. Di kondisi yang 3 ini adalah input, dan di bawahnya ada aksi, yaitu outputnya. Dimana di kondisi di rules yang pertama, jika jumlah orangnya lebih dari 2, dia false. F atau false berarti salah, berarti jumlah orangnya itu kurang dari 2 atau 1. Apakah dia melakukan tambahan durasi? Dia false juga, jadi dia tidak melakukan tambahan waktu. Dan di sini apa dia tambah cetak fotonya, dan hasilnya F, tidak melakukan tambah cetak foto. Dan di sini output yang dia lakukan, harga dasarnya 35.000 untuk per orangnya, baik foto box maupun self foto. 50.000 ini untuk foto box 2 orang, sedangkan 60.000 ini untuk self foto 2 orang. Dan hasilnya true tentu saja di sini karena dia harus bayar buat fotonya ya. Dan di sini apakah ada tambahan orang? Enggak, false. Apakah ada tambahan waktu juga? Enggak juga. Apakah ada tambahan biaya cetak? Enggak, karena di sini false semua. Untuk skenario kedua di sini jumlah orangnya itu 2, jadi dia true atau benar. Di sini di aksinya terdapat 2 juga yang benar, dari harga dasar dan juga biaya tambahan per orang. Dan skenario 2 ini terbukti ya. Di skenario ketiga, orangnya 1, tapi dia nambah durasi. Makanya yang aksinya true di sini ada harga dan juga waktu. Begitu juga dan 4. Nah, di sini terdapat di rules 5 sedikit lebih variatif ya, deh. Karena dia jumlah orangnya 2 dan dia juga melakukan tambahan durasi waktu. Makanya di sini terdapat 3 yang true ya, dari harga, biaya tambahan, dan juga biaya tambahan orang. Untuk 6 dan 7 kurang lebih sama, dan di skenario 8 ini semuanya true ya. Dia lebih dari 2, melakukan tambahan waktu, dia juga nambah cetak foto. Makanya di sini outputnya true semua. Nah, di sini terdapat otomatis ya, pengujian secara otomatisnya. Dimana di sini jika dia tipenya itu photo box, harganya 35.000 satu orangnya. Jika 2, 50, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang di bawah ini kurang lebih sama seperti yang dijelaskan tadi. Jadi langsung aja. Di sini terdapat 4 skenario, di mana pengguna itu memilih photo box dengan 2 orang. Waktunya 15 menit.
Karena memang setiap waktu itu 15 menit ya di tempat saya. Cetaknya tambah cetaknya ini nol. Jadi dia tidak melakukan penambahan cetak. Hasil yang seharusnya keluar itu 50.000 dan hasil yang keluar di sini 50.000. Makanya statusnya di sini pas. Begitu juga dengan yang lain ya. Hasilnya pas. Kayak misalnya di sini foto box kan 50.000, dia nambah orang 15.000, nambah satu orang jadi 15.000. Makanya di sini jadi 65.000 dan hasilnya pas juga. Dia bakal file jika misalnya di sini 3 orang. Expected outputnya 65.000 tapi aktual outputnya 50.000. Nah, itu bakal file. Nah, di sini kita menggunakan user storytelling untuk menguji skenario dalam penggunaan nyata ya. Di mana di sini terdapat 2 tes gagal dan juga tes berhasil, dan hasilnya semuanya pas karena di skenario ini, untuk skenario gagal, di mana pelanggan itu memilih layanan photo box untuk 2 orang, tapi dia malah bayar 40.000 dari 50.000 ya, kurang 10.000. Tentu saja petugas atau karyawan di sana itu menolak karena pembayarannya kurang dan hasilnya pas. Kan ditolak hasilnya pas. Tapi jika diterima hasilnya bakal fail karena nggak sesuai. Sedangkan skenario yang kedua di sini transaksi yang berhasil ketika pelanggan memilih layanan self photo untuk 2 orang, dia membayar 60.000 sudah sesuai, dan di sini petugas memberikan akses ya ke ruangan ya, karena dia self foto harusnya di sini ruangan foto dan juga melakukan sesi ya, diberi remote gitulah buat foto di self foto. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.